Crazy Rich Helena Lim hingga suami Sandra Dewi ditahan Kejagung buntut rugikan negara ratusan triliun. Kasus dugaan korupsi timah yang sedang diusut Kejaksaan Agung sedang menjadi perhatian publik. Selain karena dugaan kerugian negara hingga ratusan triliun, ada sejumlah nama terkenal yang dijerat sebagai tersangka kasus tersebut. Pada Selasa, 26 Maret 2024, penyidik menahan Helena Lim. Ia dikenal sebagai Crazy Rich asal Pantai Indah Kapuk karena kekayaannya. Helena Lim dinilai ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi timah tersebut. Penahanan langsung dilakukan penyidik usai Helena Lim diperiksa. Ia tampak memakai rompi tahanan berwarna merah muda. Sehari kemudian, Rabu, 27 Maret 2024, penyidik Kejagung kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut. Kali ini atas nama Harvey Mois. Ia dikenal sebagai pengusaha yang juga suami Sandra Dewi. Harvey Mois juga langsung ditahan usai pemeriksaan tersebut. Tidak ada pernyataan yang disampaikan oleh Harvey Mois saat digiring menuju mobil tahanan. Tampak ia memakai rompi tahanan serta tangan dibalut jaket. Kejaksaan Agung sudah menetapkan setidaknya 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Termasuk mantan direksi PT Timah, Crazy Rich, Helena Lim, serta Harvey Mois. Kasus dugaan korupsi yang sedang diusut Kejaksaan Agung ini terkait tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah tahun 2015 hingga 2023. Diduga, ada kerjasama pengelolaan lahan PT Timah dengan pihak swasta secara ilegal. Diduga pihak swasta tersebut membentuk beberapa perusahaan boneka untuk mengumpulkan biji timah tersebut berdasarkan IUP PT Timah. Untuk melegalkan kegiatan perusahaan boneka itu, ada pihak dari PT Timah yang diduga menerbitkan surat perintah kerja seolah-olah terdapat kegiatan borongan pengangkutan sisa hasil mineral timah. Ada oknum direksi PT Timah yang diduga menyetujui untuk membuat perjanjian seolah-olah terdapat kerja sama sewa menyewa peralatan prosesing peleburan timah dengan para smelter. Hasil pengelolaan dari perusahaan boneka itu pun diduga kemudian dijual kembali kepada PT Timah, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Sebagian besar tersangka yang ditetapkan Kejagung dalam kasus ini berasal dari pihak swasta, termasuk Harvey Mois maupun Helena Lim. Bahkan perkara keduanya pun mempunyai keterkaitan. Sekitar tahun 2018-2019, Harvey Mois selaku perwakilan PT RBT menghubungi Mohtar Riza Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah. Maksud dari komunikasi itu adalah diduga untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Harvey Mois kemudian bertemu dengan Mohtar Riza Pahlevi Tabrani sebagai tindak lanjut. Setelah beberapa kali pertemuan, disepakati soal penyewaan peralatan prosesing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah. Harvey Mois diduga mengkondisikan agar smelter PT SIP, CVVIP, PT SBS, dan PT TIN ikut dalam aktivitas tersebut. Selain itu, Harvey Mois menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan uang, baik untuk dirinya maupun para pihak lain. Dalihnya adalah Corporate Social Responsibility atau CSR. Diduga, aliran dana itu melalui PT KSE yang difasilitasi oleh Helena Lim. Ahli lingkungan dari IPB, Bambang Hiro Saharjo, mengatakan terdapat kerugian lingkungan dalam kawasan hutan dan non-kawasan hutan akibat kasus timah ini. Diduga, negara menelan kerugian total Rp271 triliun akibat dampak lingkungan yang timbul. Bambang menjelaskan, kerugian lingkungan tersebut berdasarkan 170.363,064 hektar kawasan tambang timah baik yang berada di kawasan hutan dan non-kawasan hutan. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Kuntadi, menyebut bahwa pihaknya juga sedang menghitung kerugian negara akibat korupsi tersebut. Nilai Rp271 triliun yang dipaparkan ahli dari IPB baru berasal dari kerusakan lingkungan.